warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Sampai hari ini saya yakin masih banyak yang nggak habis pikir dan geleng-geleng kepala dengan gaya hidup mewah pejabat eselon 3 Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo dan keluarganya. Dalam laporan harta kekayaan yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Rafael mengaku memiliki harta kekayaan sebesar 56,1 miliar rupiah. Dan ini menjadikan dia sebagai pegawai pajak paling tajir, katanya begitu. Lebih tajir dari Ditjen Pajak Surya Utomo yang hartanya itu hanya sepertiga dari harta milik Rafael, yakni sekitar 14 miliar rupiah, sekian gitu. Tapi Anda ini mesti siap-siap bakal kaget dan terbengong-bengong lagi ya. Ternyata harta Rafael Alun itu belum ada apa-apanya. Ada pegawai pajak lain yang jauh lebih tajir dari Rafael Alun. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengaku baru saja membekukan rekening yang berisi transaksi janggal milik pegawai pajak yang nilainya itu lebih dari 500 miliar. Anda nggak salah dengar, nilainya memang 500 miliar rupiah. Ya, nilai transaksi yang kami bekukan itu nilai debit kreditnya lebih kurang 500 miliar rupiah dan kemungkinan akan bertambah, itu kata Ivan. Sudah 500 miliar masih bertambah lagi ya. Anda bisa bayangkan ya. Ivan membenarkan bahwa PPATK itu mendapatkan temuan ada beberapa pegawai pajak yang asetnya janggal bahkan sudah diblokir. Kata Ivan ini bukan hanya satu orang ya, ada beberapa orang lain di Direktorat Jenderal Pajak yang kelakuannya itu seperti Rafael Alun ini. Sayangnya, Ivan belum mau menjelaskan siapa pegawai pajak itu dan apa jabatannya. Namun diduga kuat yang bersangkutan itu adalah seorang pegawai pajak yang namanya rencananya diumumkan hari ini oleh KPK. KPK baru akan mengumumkan identitas pegawai pajak itu setelah mereka memeriksa ex Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto yang hari ini juga diperiksa oleh KPK. Ini Eko, ini Anda mesti ingat ya, Bea Cukai ini juga di bawah Kementerian Keuangan. Jadi ini semua anak buahnya Ibu Sri Mulyani ya. Eko Darmanto itu sebelumnya sudah dicopot dari jabatannya karena dia sering pamer gaya hidup mewah di media sosial. Mulai dari menunggang motor gede, koleksi mobil mewah, bahkan juga sampai dia memamerkan pesawat. Ini dahsyat ini ya. Belakangan pesawat Cessna yang sering dipamerkannya itu diakui bukan miliknya. Nah, untuk itu dia mesti memberikan penjelasan ya kepada KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi ya. Ini soal harta kekayaan dia ini benar enggak, terus harta-harta yang dipamerkan itu apakah termasuk dalam yang dilaporkan melalui LHKPN atau tidak gitu ya. Ini yang sekarang sedang diperiksa. Tidak menutup kemungkinan itu juga bisa merambat seperti kasusnya Rafael ya, dilihat aset-asetnya yang mungkin tidak masuk dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Dengan penjelasan dari Kepala PPATK atau tim ini gampangnya ini adalah kepala tim anti money laundering gitu ya. Adanya transaksi janggal yang lebih dari 500 miliar dan rencana KPK mengumumkan identitas pegawai pajak yang akan diperiksa itu makin menunjukkan kepada kita bahwa Rafael ini betul-betul adalah fenomena gunung es perilaku korup dari pegawai pajak. Jadi bukan gaya mewahnya ya, tapi korupsinya itulah. Mereka bisa pamer hidup gaya hidup mewah itu karena uangnya semua dari korupsi. Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan sebelumnya menyatakan ada geng pegawai pajak yang berada dalam lingkaran Rafael Alun ini. Disebutkan ini kan ini geng dari STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara ini, yang kebanyakan memang di Direktorat Jenderal Pajak itu direkrut dari lulusan STAN ini ya. Dan Rafael ini disebutkan sebagai lulusan STAN angkatan STAN tahun 1986. Di atasnya Rafael itu ada beberapa orang yang jadi semacam mentornya atau patronnya gitu, dan salah satunya yang disebut-sebut adalah Angin Prayitno ini, salah satu direktur di pajak yang sudah disidangkan ya. Sebagai orang keuangan, mereka ini seperti kata Pahala Nainggolan, Deputi Pencegahan KPK, itu sangat memahami bagaimana cara menyembunyikan harta kekayaan mereka ya. Kita pastikan sesudah yang bersangkutan pasti ada lagi orang-orang lain yang kita kan dengar juga ada gengnya, ada ini itu. Tapi kita kan perlu tahu polanya.
Sekali lagi teman-teman, ini bukan bukan sederhana, ya sulit sih ya pasti gitu ya, bukan sederhana dalam arti ini kan orang keuangan bener, dia tahu banget gimana cara kesana kemari, jadi kita ingin polanya dulu dapat, nanti baru ke yang lain. Jadi sudah hampir dapat dipastikan bahwa harta Rafael Alun ini juga jauh lebih besar dari yang dilaporkannya melalui LHKPN. Sebagai contoh, misalnya mobil Rubicon dan Harley Davidson yang sering dikendarai anaknya Mario dan Disatrio. Itu kan dua kendaraan ini juga tidak diakui sebagai miliknya, dan itu juga tidak termasuk dalam harta yang dilaporkan di LHKPN. Terkait dengan harta kekayaan yang bersangkutan yang muncul dan tampak di media sosial, dapat kami sampaikan sebagai berikut. Mobil Rubicon, Land Cruiser, motor Harley Davidson, motor Yamaha, motor BMW putih diakui oleh saudara RAT sebagai bukan milik dia, namun merupakan milik pihak lain. Rubicon diakui sebagai milik kakaknya, sementara yang lainnya ada yang diakui sebagai milik dari anak menantunya. Untuk tindak lanjut ini, maka tim pemeriksa Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan telah meminta saudara RAT untuk menunjukkan bukti kepemilikan agar dapat dipastikan pemilik dan status kendaraan bermotor tersebut. Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan tentu bersama KPK sedang melakukan pendalaman lebih lanjut atas harta yang dilakukan di LHKPN, dugaan kepemilikan harta yang belum dilaporkan, kecocokan profil yang bersangkutan dengan SPT pajak yang disampaikan, juga dengan pengakuan atas harta lainnya berupa properti, kendaraan, dan tas mewah. Begitu juga dengan komplek perumahan mewah di Manado yang dimilikinya. Dalam LHKPN hanya disebutkan dia memiliki saham di saham perumahan itu, saham properti itu senilai 1,5 miliar. Padahal kan kita tahu harga rumah di kompleks itu yang namanya Green Hill di Manado itu ada yang harganya mencapai 2 miliar rupiah. Belum lagi beberapa aset seperti rumah mewah, restoran, dan juga mobil-mobil mewah lainnya. Mobil Rubicon misalnya kocak sekali nih, diakui bahwa itu bukan milik dia, itu milik kakaknya. Dia pernah membelinya ini dari seorang petugas cleaning service dan sudah dijual ke kakaknya gitu. Sementara sejumlah sepeda motor mewah dalam pengakuannya dimiliki oleh anak-anak dan menantunya. Belakangan PPATK itu juga menemukan Rafael ini menggunakan nama konsultan pajak untuk menyembunyikan uangnya, dana-dana haramnya untuk begitu ya. Rekening konsultan pajak yang menjadi nomine, itu artinya orang yang digunakan namanya itu juga sudah dibekukan karena mereka ini diduga telah berperan sebagai semacam tim pencuci uang profesional money launderer. Jumlahnya cukup besar ini yang disimpan oleh tim pencuci uang profesional ini. Tapi Ivan tidak mau menyebutkan berapa jumlahnya. Dia pertama menyebutkan berapa besarnya signifikan. Tapi ketika ditanya, ya seberapa besar, pokoknya cukup besar. Siapa konsultan pajak itu? Ternyata ini nggak jauh-jauh juga. Ini ya makin menegaskan bahwa ada pergengan di antara mereka. Mereka ini adalah bekas pegawai pajak. Ada 2 orang dan katanya sih salah satunya itu sekarang ini telah melarikan diri ke luar negeri. Jadi saya kira kalau sudah begini nanti ditetapkan jadi tersangka ya tinggal jadi DPO saja gitu. Dan pengalaman itu orang Indonesia ini kalau kabur ke luar negeri ya nggak akan tahan-tahan lama amat lah gitu ya. Ya mereka memang nggak terbiasa yang hal semacam itu ya. Dengan temuan-temuan itu bisa dipastikan harta milik Rafael Alun jumlahnya juga jauh lebih besar dari yang dia laporkan ke LHKPN. Saya sih menduga bisa tembus sampai ratusan miliar juga ini. Betapa ngerinya ya, orang sekelas Alun saja, Rafael Alun saja itu bisa menilep dana dari pajak itu sampai ratusan miliar rupiah. Dan modusnya itu biasanya sebenarnya sederhana ya. Mereka ini memainkan wajib pajak besar yang menunggak dan ini biasanya bekerja sama dengan tenaga konsultan pajak. Para wajib pajak ini membayar para pejabat pajak seperti Rafael Alun agar diturunkan kewajiban negosiasi lah gitu kalau ada kewajiban mereka harus bayar pajak, kalau sangat besar diturunkan dan kalau perlu itu dihapuskan. Dan sebagai imbalannya mereka itu kemudian memberikan dana miliaran rupiah kepada orang model Rafael Alun ini, itu tidak langsung tapi melalui para konsultan pajak. Nah mereka inilah konsultan pajak ini yang menyimpannya sebagai tadi money loan professional money launderer.
Dengan mengambil sampel kasusnya Rafael Alun dan kemudian juga temuan terbaru dari PPATK itu, saya kira kita jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan bahwa seorang pejabat di Direktorat Jenderal Pajak itu lebih jujur dan lebih sederhana dibandingkan dengan Rafael Alun. Karena berdasarkan LHKPN-nya hartanya lebih kecil dari Rafael Alun. Boleh jadi mereka ini yang hartanya lebih kecil dari Rafael Alun tidak jujur dan menyembunyikan nilai harta sesungguhnya. Sebab sebenarnya begitu ada laporan keuangan yang nilainya sangat tinggi dan tidak sesuai dengan profilnya, itu alarm dari PPATK segera berbunyi. Dan kita kan tahu bahwa sejak tahun 2012 seperti katakan oleh Pak Mahfud, sebenarnya PPATK sudah memberikan laporan itu kepada aparat penegak hukum. Ya, tapi kemarin kita simak Pak Pahlawan menyatakan bahwa pada waktu itu dia belum jadi eselon 3, jadi dia tidak terkena kewajiban untuk melaporkan harta kekayaan sesungguhnya. Tapi sebenarnya tetap saja itu mencurigakan, jadi harusnya itu alarm mereka bergerak, alarm mereka menyala dan segera bergerak. Nah, boleh jadi mereka ini yang melaporkan hartanya lebih kecil dari Rafael Alun ini tidak jujur dan menyembunyikan nilai harta sesungguhnya. Ya, caranya antara lain bisa menyamarkan melalui para nomine tadi ya, bisa orang lain, bisa keluarga. Biasanya ini keluarga-keluarga yang relatif jauh, bukan keluarga inti, ya, dan supaya tidak terlalu mengundang kecurigaan. Kalau sudah begini, apakah Ibu Sri Mulyani masih berani mengklaim bahwa sekarang ini Kementerian Keuangan itu lebih bersih dibandingkan sebelum dia masuk? Kita tahu kan Ibu Sri Mulyani melakukan reformasi birokrasi, kemudian juga menjadikan pegawai Kementerian Keuangan ini khususnya Direktorat Jenderal Pajak ini jadi ASN yang tertinggi nilai remunerasinya. Dalam wawancaranya dengan Tempo, misalnya Sri Mulyani mengaku ketika dia masuk ke Kementerian Keuangan pada tahun 2005, itu dia diingatkan bahwa Kementerian Keuangan adalah hutan belantara. Jadi apakah sekarang sudah bukan hutan belantara? Saya pikir sekarang juga masih hutan belantara. Ini masih banyak binatang liar, seperti orang seperti Rafael Alun dan juga beberapa orang lagi nanti yang akan kemungkinan diperiksa dan dicokok oleh KPK. Yang mereka ini para binatang liar yang dengan lahap menyikat harta pajak itu milik yang harta pajak yang sesungguhnya itu milik negara. Saya sebenarnya sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.